aturan ya dalam rangka menghambat laju pertumbuhan daripada COVID-19 di negara kita yang tercinta ini. Tetapi kelihatannya masyarakat kok rasanya begitu tak mau mengindahkan, Pak. Bahkan apa sih susahnya sampai harus pakai polisi ribuan orang untuk menyekat Anda di perbatasan, kan kira-kira begitu, ya kan? Ya, seakan-akan himbauan pemerintah itu tidak ada gunanya. Sebenarnya ya ini kan sebuah masalah besar gitu. Di balik daripada COVID-19 itu sendiri, ya saya melihat bahwa masyarakat begitu tidak punya kesadaran. Ya, mau diturunkan semua tentara, mau diturunkan semua polisi, tapi selalu saja ada cara-cara jalan-jalan tikus. Berbagai cara dilakukan, bahkan orang dimasukkan dalam terpal dan seterusnya, itu demi untuk menerobos aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau pertanyaannya adalah kenapa? Menurut saya karena masyarakat itu tidak tahu. Jadi kalau boleh saya share screen di sini. Ya. Ya, masyarakat itu tidak tahu apa sih yang paling mengerikan, dari virus SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan istilahnya COVID-19, sehingga seluruh dunia itu kewalahan. Apa sih yang paling mengerikan dari virus SARS-CoV-2? Saya coba melakukan survei, ya kecil-kecilan juga, bertanya di WA group. Ya, ada beberapa WA group yang saya ikuti, saya juga bertanya, apa sih yang paling mengerikan dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini sehingga seluruh dunia kewalahan? Ya, coba kita lihat ya, negara adidaya seperti Amerika Serikat saja kewalahan begitu. Apa yang paling mengerikan? Nah, rata-rata tidak menjawab dengan tepat sekali. Ya, rata-rata tidak menjawab dengan tepat sekali. Yang disebutnya adalah rata-rata adalah misalnya orang bisa meninggal dari virus SARS-CoV-2, kemudian bisa mengalami long COVID dan lain sebagainya. Ya, tetapi tidak menyentuh akar permasalahannya. Ya. Nah, kenapa masyarakat banyak yang cuek, banyak yang abai, bahkan mereka yang kemudian terpapar COVID dan sudah dalam kondisi cukup kritis di rumah sakit itu harus mengatakan bahwa, hai masyarakat, ini SARS-CoV-2 ataupun virus COVID-19 ini benar-benar nyata, benar-benar ada. Kok sampai belakangan pun sampai sekarang ini COVID sudah 1 tahun, pandemi 1 tahun lebih, kok masih harus diyakinkan bahwa SARS-CoV-2 ini benar-benar ada? Ini juga satu permasalahan. Nah, menurut saya penyebabnya adalah karena masyarakat tidak tahu apa sih yang paling mengerikan dari virus ini. Ya. Nah, yang paling mengerikan dari virus COVID-19 ini, catat baik-baik, ingat baik-baik, yang paling mengerikan adalah karena virus ini adalah virus yang kalau saya sebut istilahnya hit and run. Ya, pukul dan lari. Pukul lalu lari. Artinya apa? Artinya, ya, kalau misalnya nih amit-amit Pak Jafrat sekarang terpapar COVID-19, maka ada istilahnya pre-symptomatic. Ya, artinya ada masa mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu Pak Jafrat tidak muncul gejala. Ya, tidak ada gejala-gejala seperti yang kita tahu tentang COVID-19. Ya, sakit kepala, badan ngentek-ngentek apa dan lain sebagainya. Ya, selama 1 minggu Pak Jafrat akan mengalami pre-symptomatic. Tetapi yang paling mengerikan adalah sebelum gejala itu muncul, Pak Jafrat itu sudah bisa menularkan orang banyak. Ya. Oleh sebab itu, ya sebenarnya ya pemeriksaan menggunakan temperatur. Setiap kita pergi ke mall, pergi ke rumah sakit, pergi kemana, pakai temperatur itu sangat-sangat tidak efektif. Karena kalau temperatur kita sudah tinggi, itu berarti sudah ada gejala. Sementara penularan, Pak Jafrat sudah bisa menularkan orang lain jauh sebelum muncul gejala. Ya. Apalagi ada orang yang istilahnya
ya asimptomatik, artinya sampai sembuh tidak ada gejala sama sekali. Ya, yang disebut dengan asimptomatik. Tetapi mereka juga menulari orang. Nah, repotnya virus ini begitu. Beda dengan misalnya kalau Pak Jafar ingat ya, ada satu masa di mana ada juga seperti COVID-19 ini disebut dengan SARS. Ya, Ya. disebut dengan SARS. Ya, saya ingat sekali itu ketika itu saya masih ada di India. Nah, SARS ini dia baru menularkan ya kepada orang lain ketika apa? Ketika sudah muncul gejala. Oleh sebab itu, mudah kita melakukan pengisolasian gitu loh. Ya, yang sudah bergejala kita isolasi, yang sudah bergejala kita isolasi. Ketika dia bergejala baru dia menularkan. Sebelum dia bergejala dia tidak menularkan. Itu sebabnya SARS pada saat itu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu itu mudah menanganinya. Banyak juga yang meninggal tapi lebih gampang menanganinya. Tidak seperti saat ini. Nah, kalau saat ini itu yang repot sekali. Kita nggak pernah tahu orang yang di sebelah kita ini ya sudah menulari kita atau enggak nih. Betul, Pak. Ya, dia tidak panas, dia tidak meriang, dia tidak sakit kepala, dia tidak meler hidungnya, dia tidak diare dan segala gejala COVID-19 itu. Ya, ini yang paling mengerikan dan itu sebabnya kenapa sering sekali kecolongan. Ya, jadi kalau ketika kita berdesak-desakan misalnya, ya di tempat belanja misalnya, ya di sebelah kita ini asik aja dia belanja. Padahal mungkin dia bawa virus begitu. Atau sebaliknya kita juga demikian. Demikian juga ketika kita mudik. Ya, sampai di di rumah orang tua kita di kampung misalnya, ya toh, kita merasa fit-fit aja, sehat-sehat saja gitu loh. Ya, tetapi kita sudah barangkali di dalam tubuh kita sudah ada virus COVID-19 dan kita bisa menularkan kepada keluarga yang ada di kampung. Ya, walaupun kita merasa tidak ada apa-apa dengan diri saya begitu loh. Saya tidak merasa gejala. Nah, ini yang paling mengerikan dan itu sebabnya kenapa ini paling susah diatasinya. Ya. Ya, oleh sebab itu satu-satunya cara sebenarnya Pak Jafrat itu Ya. satu-satunya ya, the only way sebenarnya itu adalah ya lockdown total. Ya, lockdown total itu satu-satunya cara. Cuma ini sangat mengganggu perekonomian gitu loh. Ya toh? Seperti itu. Kalau lockdown total, satu-satunya cara seperti itu. Pilihan yang lain adalah masyarakat harus benar-benar disiplin. Ya, harus benar-benar disiplin. Ya, kalau masyarakat itu tidak disiplin, memang nggak bisa. Nah, oleh sebab itu, Pak Jafar bisa kebayang nggak? Teman-teman semua bisa kebayang nggak? Ya, betapa repotnya mengatasi COVID-19 ini. Ya, karena apa? Karena sekali lagi saya tekankan, ya kita tidak merasa bahwa kita sudah ada virusnya, tapi kita sudah bisa menulari orang. Karena puncak penularannya justru sesaat, sehari sebelum muncul gejala. Gila nggak? Ya, toh? Seperti itu Pak Jafar. Ya, nah. Ini yang membuat kita repot. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya disiplin. Disiplin untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan seterusnya. Ambil contoh negara Taiwan. Ya, luar biasa Taiwan. Ya, mereka bisa mengatasi SARS-CoV-2 ini ataupun COVID-19 ini karena masyarakatnya benar-benar disiplin. Ya, 3M. Ya, benar-benar disiplin. Ya, ada kesadaran bahwa ya COVID ini adalah barang yang tidak kelihatan. Ya, penularannya juga tidak kelihatan karena prosesnya terjadi sebelum orang merasakan gejala. So, cara satu-satunya adalah pakai masker. Ya, cuci tangan, ya, dan ya jangan cipika-cipiki, jangan mengabaikan prokes itu. Satu-satunya cara. Sambil apa? Ya, sambil ya menjaga imunitas. Siapa tahu kita tetap kecolongan, siapa tahu ya kita lengah dan virus itu masuk. Ya, jaga imunitas. Itu saja yang harus dilakukan. Ya, itulah sebabnya ya menjaga imunitas dengan menggunakan produk-produk seperti yang kita sudah sama-sama tahu. Saya tidak perlu menjabarkan sekali lagi. Ya, itu amat sangat penting. Karena apa? Akan ada perbedaan antara
mereka sebelum kena sudah imunitasnya tinggi, sama mereka yang sudah kena baru mencari imunitas ini, ya, mencari produk ini untuk ditingkatkan. Beda banget. Beda banget, ya. Mereka yang sudah punya imunitas tinggi sebelum terkena COVID-19, ya, yang disebut dengan imunokompetens, maka ketika dia terserang virus COVID-19 ini, gejalanya paling ringan. Seperti itu. Tetapi kalau mereka pada saat terkena virus COVID-19 itu tidak punya imunitas yang baik, tidak punya imunitas yang tinggi, maka dia bisa akan mendapatkan gejala yang parah, gejala yang berat, yang membutuhkan rumah sakit, begitu loh Pak Jafrat. Iya. Ya, dan kita nggak pernah tahu ya imunitas kita ini tinggi atau rendah, ya dah, sampai kemudian Anda kena COVID-19 lalu ada gejalanya, lihat aja gejalanya gitu loh. Ya, begitu. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, konsumsi ini aja gitu loh. Ya. Ya, konsumsi ini aja sebagai benteng terakhir kita. Begitu penjelasannya Pak Jafrat, kenapa masyarakat banyak yang abai. Karena mereka tidak tahu di mana letak apa yang paling bahaya dari COVID-19 ini. Nah, itu sebabnya penting sekali barangkali pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan kita juga semua ya terus mengedukasi masyarakat mengenai di mana letak bahayanya virus COVID-19 ini. Bukan ketika sudah terkena, tetapi bahayanya adalah ya justru penularan yang terjadi dari orang yang tidak bergejala sama sekali. Itu yang paling berbahaya, sehingga susah untuk mengatasinya, susah untuk menanganinya. Begitu Pak Jafrat. Oke, terima kasih Pak Alex ya, penjelasan yang sangat singkat, jelas, dan padat.